Setelah melewati jalan berkelok dan bukit yang tinggi, tampaklah taman yang berwarna-warni. Di sanalah kakek Sur dan nenek Sri berada, di tempat mereka menanam berbagai bunga. Lihatlah, mereka menanam bunga matahari, merawatnya dengan teliti setiap hari. Setelah beberapa minggu terlewati, bunga matahari itu mekar dan tumbuh tinggi. Cantiknya bunga matahari ini, puji nenek Sri. Ya, batangnya juga tebal dan kuat, kakek Sur menimpali. Kelinci, lebah, dan belalang turut memuji si bunga matahari. Lebah berkata, "Mahkotamu begitu indah, kuning berseri." Belalang menyahut, "Aku bisa berbaring di daun lebarmu ini." Kelinci berseru, "Wow, kamu tinggi sekali." Bunga matahari tersenyum menawan, riang gembira mendengar semua pujian. Tiba-tiba terdengar suara pelan, "Bunga matahari, bolehkah kita berteman?" Bunga matahari mencari-cari asal suara. Ternyata ada dandelion di bawah sana. Bunga matahari lalu berkata, "Kau begitu berbeda denganku. Tidak bisa." Senyum dandelion perlahan menghilang. Kita tinggal bersebelahan, tetapi tak pernah berbincang. Bunga matahari menjawab, "Kamu begitu kecil, tak tampak olehku. Batangku sakit kalau harus menunduk untuk berbicara denganmu. Kita bisa berteman kalau kamu sekuat dan setinggi aku." Namun, kapan aku bisa tumbuh setinggi dan sekuat dirimu? Berusahalah agar kamu tumbuh setinggi dan sekuat aku. Bunga matahari lalu menengadah, memamerkan mahkotanya yang kuning merekah. Dandelion pun berusaha tumbuh agar bisa setinggi bunga matahari. Dia menjulurkan kepala, menegakkan diri, namun hasilnya sama saja dari hari ke hari. Dia tetap tidak bertambah tinggi. Melihat usaha dandelion, bunga matahari berkata, "Sepertinya kamu memang tidak bisa setinggi aku. Berhentilah berusaha." Dandelion sedih, lalu ia berkata kepada diri sendiri, "Aku memang tidak bisa setinggi bunga matahari, tetapi pasti ada kelebihan lain yang aku miliki." Suatu malam datang badai hebat. Hujan turun sangat lebat, angin bertiup cepat, dan langit dipenuhi kilat. Semua tanaman di taman berusaha sekuat tenaga agar mereka tidak tercabut dari tanah. Aduh, dandelion tertiup angin badai. Dia terbang tinggi, semakin tinggi sampai tidak terlihat lagi. Melihat itu, bunga matahari bergumam pelan, "Sudah aku duga, dandelion pasti tidak akan bisa bertahan." Keesokan paginya, bunga matahari kehabisan tenaga. Dia menunduk, tak bisa berdiri tegak seperti biasanya. "Lihatlah, Kek, matahari sedang bersinar cerah, tetapi bunga ini justru tampak begitu lemah. Apa perlu kita cabut saja?" "Iya, Nek, karena badai batangnya jadi tidak kuat lagi. Kalau dia semakin lemah, kita cabut saja nanti." Oh, sedihnya bunga matahari mendengar itu. Bunga matahari tidak menyangka kalau dirinya akan segera layu.
Namun, bunga matahari mencoba untuk tetap ceria. Dia menunggu hewan dan serangga lainnya. Mereka pasti akan datang untuk memujiku seperti biasa. Seiring berlalunya hari, bunga matahari masih tetap sendiri. Lebah hanya terbang melewatinya, belalang melompat begitu saja. Kelinci pun tak menengok ke arahnya. Bunga matahari mulai menangis terseduh-seduh. Sekarang tak ada lagi yang mau menyapa dan memujiku. Tiba-tiba bunga matahari merasa ada yang menyentuh batangnya. Dia menoleh dan terkejut saat melihat dandelion sudah tumbuh lagi di sisinya. Dandelion, bagaimana bisa kamu tumbuh kembali? Tanya bunga matahari. Bunga matahari, aku bisa tumbuh dengan mudah, jawab dandelion ramah. Selama ada benihku di sini, aku bisa tumbuh lagi. Lihatlah, kita memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Meski tubuhku kecil, aku bisa melewati badai hingga hari cerah kembali. Ternyata kamu bunga yang kuat sekali, ucap bunga matahari. Kamu tidak mudah menyerah dan selalu bisa tumbuh lagi. Dandelion tersenyum. Kamu juga hebat bunga matahari. Kamu berhasil melewati badai dan tetap berdiri sampai hari ini. Mendengar itu bunga matahari tersipu. Terima kasih Dandelion. Maukah kamu berteman denganku? Tentu saja, sahut Dandelion gembira. Kita bisa bercakap-cakap dan bermain bersama. Sejak hari itu, Dandelion dan bunga matahari berteman. Mereka berbagi cerita dan bergembira di taman.